Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk anak-anak didik ibu di luar sana. Di tahun ajaran baru ini, 2020-2021, insya Allah kita akan sama-sama belajar untuk mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Sebelumnya, supaya lebih kenal dan lebih sayang, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian semua, khususnya anak-anak ibu di kelas 7. Nama ibu Yusi Rahmawati, lahir di Jakarta, tanggal 4 November 84. Ibu tinggal di Desa Tajur Halang, dan nomor telepon ibu bisa kamu lihat ada di layar. Pada pertemuan kita di pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang bab 1, yakni menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada pertama ini, hal-hal masih sederhana bisa kita jumpai di sekitar kita ya nak. Mohon dipahami dengan baik. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar dari flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Peserta didik juga diharapkan dapat membuat objek-objek tersebut dengan baik, dan insya Allah prosesnya akan menjadikan kalian lebih hebat lagi. Dari bab yang pertama ini, Ibu mengelompokkan menjadi 6 pembahasan. Pembahasan kita yang pertama berkaitan dengan konsep dari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Lalu kita juga masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk dasar dari benda. Lalu ada juga ragam bentuk benda. Lalu kita juga akan membahas, selain dari bentuk dasar benda dan ragam bentuk benda, kita akan membahas bahan, alat, dan teknik dalam menggambar. Lalu kita juga akan mempelajari lebih kuat lagi tentang prinsip-prinsip dari menggambar bentuk benda. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menggambar bentuk benda. Ibu akan jelaskan secara satu persatu. Mohon disimak dengan baik. Kalau perlu dicatat ya nak. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yakni konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa itu menggambar, apa itu flora, apa itu fauna, bisa kamu baca secara langsung pada tampilan yang Ibu buat di depan, di mana menggambar itu kita menggoreskan benda tajam dengan atau pada bidang datar berdasarkan wujud dari pikiran, perasaan, dan ekspresi yang kita inginkan. Flora istilah lain dari tumbuhan, misalkan di sini gambarnya Ibu kasih bunga-bunga dan daun. Lalu ada istilah fauna juga untuk penggantilah hewan. Jadi apa sih kesimpulannya untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda? Itu proses menggambar dengan menerapkan objek-objek yang tadi kita sebutkan. Ibu masuk ke pembahasan kita yang kedua, yakni tentang bentuk dasar benda. Pada dasarnya, bentuk dasar benda itu dibagi menjadi dua, yaitu bentuk dasar geometris dan bentuk dasar non-geometris. Dari gambar bisa kamu langsung lihat perbedaannya. Ibu langsung ke yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga, tentang ragam bentuk benda. Ini lebih spesifik lagi dari bentuk dasar benda. Ragam bentuk benda dibedakan menjadi 3. Ada bentuk silindris, ada bentuk kubistis, dan ada bentuk bebas. Apa aja sih Bu? Ini semua umum kamu temukan. Bu Yusi hanya kasih beberapa contoh aja ya untuk bentuk silindris. Misalkan ini, tempat layangan. Bentuknya silindris. Atau mungkin gelas. Atau mungkin pulpen kamu. Atau mungkin pembasmi hama yang kamu gunakan. Ini adalah contoh-contoh bentuk silindris. Sedangkan untuk bentuk kubistis, Bu Yusi ambil contoh yang ada aja ya. Tempat makan, terus juga toples kecil misalkan, atau lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Banyak banget. Bentuk bebas, Bu Yusi ambil contoh yang ada juga ya. Misalkan daun, atau dari tumbuhan, ada bunga,
ada juga hewan misalkan. Dan biasanya bentuk bebas itu berupa patung atau figura-figura tertentu. Ini contoh lainnya yang Ibu munculkan. Nah, umum kan kamu temukan. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang keempat. Pembahasan kita yang keempat itu adalah bahan, alat, dan teknik dalam menggambar. Untuk bahan dan alat dalam menggambar, ini juga sudah sering kamu gunakan dan mudah sekali untuk ditemukan. Hanya ada beberapa yang spesifik. Seperti kertas gambar, itu sudah umum. Biasanya pakai buku gambar yang kecil, sekarang udah SMP, udah kelas 7, jadi buku gambarnya juga lebih besar. Pensil macam-macamnya banyak, nanti kamu bisa pelajari. Pensil itu sama dengan kuas, kalau untuk menggambar banyak sekali variannya. Lalu penghapus, pulpen, pensil, ini semua akan kamu gunakan atau bermanfaat dalam menggambar. Bisa ambil contohnya saja ya. Oke, ini contoh gambarnya. Kalau kamu punya semua kuasnya, berarti hasilnya juga nanti akan lebih ciamik lagi. Yang berikutnya adalah teknik dalam menggambar. Teknik menggambar itu apa sih, Bu? Itu adalah cara-cara yang digunakan oleh kita dalam menggambar, untuk menggambar. Ada 5 teknik yang umumnya digunakan. Ada teknik arsir, teknik dusel, pointisil, akuarel, dan plakat. Kelima teknik ini punya perbedaan yang jelas. Kalau arsir sama kayak kita lagi nyoret-nyoret pensil nih, ada horizontal, ada vertikal mungkin, atau mungkin diagonal, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Yang penting miring diagonal. Teknik dusel itu berarti kamu pakai pensil warna, tapi dibuatnya secara tiduran atau sambil rebahan nih pensil warnanya, krayonnya. Pointisil pakai titik-titik aja supaya objeknya terbentuk. Akuarel kita pakai cat tinta air. Lalu kalau teknik plakat lebih luas lagi dari akuarel, bisa pakai cat akrilik, cat minyak, dan lain-lain. Ibu contohkan gambarnya supaya kamu bisa membedakan lebih mantap lagi untuk kelima teknik ini. Nanti kamu akan coba terapkan. Berikutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dalam menggambar. Apa aja sih, Bu? Ada prinsip perspektif. Perspektif itu kita melihat dan membuat gambar berdasarkan sudut pandang kita. Kita melihat dari sebelah kanan, kiri, depan, belakang, itu akan menghasilkan gambar yang berbeda. Teknik perspektif atau prinsip perspektif dibagi menjadi beberapa. Bu Yusi hanya ambil 3 saja nih. Gambar perspektif 1 titik hilang. Ini dia. Lalu gambar perspektif dengan 2 titik hilang. Di sini luas jangkauannya. Lalu yang ketiga gambar perspektif 3 titik hilang. Oke. Kita lanjut ya, Nak. Prinsip menggambar yang sisi. Kita mengatur dan menyusun tata letak dari benda yang akan kita gambar. Apakah komposisinya simetris, apakah komposisinya asimetris. Bagian kanan dan kirinya sama atau beda? Kalau sama berarti simetris. Ini misalkan ada keseimbangan kanan dan kirinya terisi. Tapi kalau asimetris hanya salah satu bagian yang terisi. Yang ketiga proporsi. Berarti kita perbandingan antara benda yang satu dengan benda yang lain disesuaikan agar terlihat lebih indah dan seimbang. Berikutnya pencahayaan. Pencahayaan ini ketika ada cahaya maka benda baru bisa terlihat oleh kita dengan baik. Objek benda yang terkena cahaya akan menghasilkan bayangan, dan bayangan Bu Yusi bedakan menjadi 3 macam ya, Nak. Nanti kamu bisa pelajari lebih detail lagi. Yang keenam, tema bahasan kita yang terakhir adalah beberapa tahap dalam menggambar. Sebenarnya sederhana. Apa aja sih tuh Bu Yusi? Pengamatan, buat sketsanya, lalu hubungkan pada masing-masing sketsa, kasih cahaya, kasih warna, dan beri latar untuk memperkuat. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat selalu.